anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala, beliau mengatakan li Bilalin kepada Bilal, ya Bilal, hadisni, ceritakanlah kepada aku, bi arja amalin, dengan amal yang paling engkau harapkan, bi arja amalin, dengan amal yang paling diharapkan, bi arja amalin, dengan amalan yang paling memberikan harapan, bi arja amalin, dengan amal yang paling memberikan harapan, amil dahu, yang engkau mengerjakannya, fil islami, di dalam Islam. Fa ini, sesungguhnya aku, sami'tu, aku telah mendengar, tufana alaik, gesekan kedua terompah kamu, baina yadaya, di depanku, fil jannati, di dalam surga. Qala, Bilal mengatakan, ma amiltu, aku tidak beramal amalan satu amal, arja, yang lebih memberikan harapan, indi, di sisi aku, min ani, daripada atau melebihi bahwasanya aku, lam atatohar, aku tidak bersuci, tuhuron, dengan sesuci, fi sa'atin, di dalam waktu, min lailin, dari waktu malam, au naharin, al waktu siang, illa sholaitu, kecuali aku sholat, bidzalika tuhuri, dengan sesuci tersebut, ma kutibali, bersolat, ma, solat, kutiba, yang ditakdirkan, li, untuk aku, maksudnya solat yang ditakdirkan untuk aku. Kutibali itu maksudnya ditakdirkan untuk aku, maksudnya ya tidak mesti berapa solat, tidak mesti gitu maksudnya. Pokoknya saya solat, setiap wudhu saya solat. An usolia, untuk aku solat, rawal Bukhari Muslim. Aduf bidomidal al-muhmalah wa fa'in musyaddadah, wa maknanya duf, sautun na'li, adalah suara terumpah, halal masyi, ketika berjalan. Masya Allah. Jadi apakah amalan yang paling memberikan harapan kepada kamu dalam Islam? Kata Nabi kepada Bilal, karena saya mendengar suara gesekan terumpah kamu di surga, di depanku. Maka Bilal mengatakan, saya tidak pernah bersuci siang ataupun malam, kecuali aku sholat dengan sholat yang ditentukan, ditulis oleh Allah untukku. Maksudnya berapa sholat saja. Padahal Bilal ini punya amalan-amalan besar, ya dah. Dia pernah diseret-seret, dipukuli siang dan malam karena agama. Di mana saja Nabi jihad, beliau selalu ikut. Banyak sekali amalan-amalan yang dibuat oleh Bilal, amalan-amalan yang besar. Tapi ketika ditanya oleh Nabi, apa amalan yang paling memberikan harapan kepada kamu? Justru Bilal itu menceritakan hal yang bukan itu yang diceritakan. Bilal ini masyhur dengan macam-macam amalan. Muadzinnya Rasulullah, berjuang di jalan Allah, macam-macam lah. Bilal termasuk sabiqinal awalin juga. Dan sabiqinal awalin ini dipuji-puji dalam Quran. Tapi anehnya ketika ditanya oleh Rasulullah, apa amalan yang paling memberikan harapan kepada kamu? Pokoknya saya ini siang malam kalau wudhu terus sholat. Ini dalam riwayat yang lain, Bilal ini setiap batal wudhu, setiap batal sholat. Maksudnya begitu. Ini riwayat yang lebih lengkap, karena di sini tidak dijelaskan dengan komplit. Sholat gitu aja di sini. Dalam riwayat yang lain beliau mengatakan setiap hadas wudhu, setiap wudhu sholat.
Apa ini pelajaran yang kita ambil dari cerita ini? Kamu renungi. Jadi Bilal ini punya amalan-amalan yang besar, yang banyak sekali. Perjuangannya, azannya, dakwahnya, pengorbanan beliau yang terkenal, khidmatnya kepada Nabi, karena beliau ini bagian khidmat, yang bagian ngurus dapurnya Rasulullah itu Bilal ini radhiyallahu ta'ala. Pokoknya ringkasnya Bilal ini punya amalan-amalan besar-besar yang banyak dan terkenal dan masyhur. Semua orang tahu sampai sekarang, ya nggak? Tetapi ketika ditanya Rasulullah, apa amalan yang paling memberikan harapan kepada kamu dalam Islam? Justru jawabnya ini. Setiap hadas wudhu, setiap wudhu, sholat. Coba kamu renungi. Apa hikmahnya? Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita ini? Siapa yang bisa menjawab? Sulawesi. Ini pelajaran yang kita ambil dari cerita ini. Mulai kan? Ini mahal sebetulnya ini. Kamu dengar betul ini. Di samping amalan-amalan yang besar-besar, yang masyhur, yang memang harus kita buat, berjuang dan sebagainya, orang itu harus punya amalan yang dirahasiakan. Punya amalan yang dirahasiakan sebagai hubungan khas dia kepada Allah SWT. Nah, ini amalan inilah yang dirahasiakan oleh Bilal itu, sampai Nabi sendiri nggak tahu kan, sehingga Nabi tanya, amalan apa yang kamu buat itu, sehingga saya mendengar terumpah kamu di surga. Maka Bilal menjawab, setiap hadas wudhu, setiap wudhu sholat. Dan dalam riwayat yang lain Nabi mengatakan, ya ini, ya karena inilah. Nabi mengatakan, ya karena ini. Jadi Nabi membenarkan apa yang dikatakan Bilal itu. Jadi di samping amalan-amalan yang umum yang diketahui oleh semua orang itu, kita ini harus punya amalan-amalan yang disimpan, yang nggak diketahui selain oleh Allah saja. Seperti yang diceritakan bagaimana Sayyidina Ali Zainal Abidin, beliau punya amalan setiap malam sunyi, maka beliau ngambil karung, memberikan makan kepada orang-orang yang miskin, janda-janda orang miskin, dan ini tidak ada yang tahu. Setelah beliau wafat, maka ternyata di punggungnya ini kok ada bekas, apa itu, tali-tali ini apa? Maka setelah diurus, ada 60 rumah yang tiap malam itu dikasih makan oleh Sayyidina Ali Zainal Abidin ini. Jadi di samping amalan-amalan yang harus dibuat, yang semua orang tahu itu, kita ini harus punya amalan-amalan yang sembunyi. Yang ini merupakan tanda keikhlasan dan kecintaan seseorang kepada Allah.
Mafhum ya kawan? Ini kamu, ini dinasihatkan oleh banyak ulama. Hendaklah orang itu punya amalan simpanan yang tidak diketahui oleh siapa saja, di samping amalan-amalan yang biasa dibuat. Maka ada seorang ulama yang tiap habis sholat asar hari Jumat, dia senantiasa membaca sholawat 80 kali. Maka ada orang itu bermimpi ketemu Rasulullah SAW. Bilang sama fulan itu, sampaikan kepada fulan itu, saya senang dengan dia, saya cinta sama dia gara-gara amalan dia yang dibuat setelah asar hari Jumat. Maka orang tadi datang baca ulama tadi, apa yang telah kamu buat habis asar hari Jumat itu? Kok saya mimpi Nabi, katanya Nabi cinta sama kamu gara-gara amalan itu. Maka pertama kali ulama tadi menyembunyikan. Kadang-kadang Nabi itu mencintai orang bukan karena amalan-amalan besar. Kadang-kadang amalan kecil pun membuat cintanya Nabi. Nah ya apa? Saya itu setiap habis asar hari Jumat saya baca selawat Umi 80 kali, cuman itu aja. Ini amalan yang ringan loh. Tetapi amalan mendatangkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala kepada orang tadi, kecintaan Rasulullah pada orang tadi. Wa an Uqbah bin Amir radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ma min ahadin, tidak ada seorang pun yatawaddau yang dia wudu, fa yuhsinul wudu, maka dia membaiki wudunya, wa yusalli rak'atain, dan dia salat 2 rakaat, yuqbilu biqalbihi, yang dia menghadap dengan hatinya, wa wajihi, dan wajahnya, alaihima, atas 2 rakaat tersebut. Maksudnya betul-betul konsentrasi dengan hati dan dohirnya ketika sholat 2 rakaat itu. Illa wajabat lahul jannah, kecuali wajib baginya surga. Allah, di sholat 2 rakaat saja itu sudah mewajibkan orang masuk surga. Tapi syaratnya yuqbilu biqalbi wajihi, dia menghadap betul dengan hati dan wajahnya. Bagaimana supaya kita sholat sudah seperti itu? Bagaimana caranya? Kalau sebelum sholat kita ini banyak zikir. Kalau sebelum sholat ini kita ini sibuk dalam zikir, sibuk dalam mengingati Allah, taat kepada Allah, doa kepada Allah, maka diharapkan nanti waktu sholat itu kita ini bisa konsentrasi. Kali kalau sebelum sholat ini kita ini pikirannya itu mikir dunia, maka waktu sholat sulit untuk konsentrasi. Maka sebelum sholat itu ada persiapan, zikir, doa, baca Quran, mengingati akhirat, banyak mengingati akhirat. Nabi mengatakan shollu sholatal muwaddi', sholatlah seolah-olah setelah sholat itu kamu akan mati. Ini sholat saya yang terakhir, setelah ini saya akan mati. Mungkin ini sholatku yang terakhir, setelah ini saya akan mati. Maka kalau kita sholat dengan sikap seperti itu, insya Allah sholat kita akan meningkat nanti. Tapi kalau sebelum sholat itu, atau waktu sholat sudah punya cadangan-cadangan, rancangan-rancangan, saya mau ke sana, saya mau ke sini, saya mau ke sawah, mau ke ladang, mau ke pasar, mau apa, wah, salat kita nggak akan ada mutunya. Jadi kalau sudah sholat, seolah-olah ini sholat saya yang terakhir, shollu sholatal muwaddi', nanti insya Allah sholatnya itu akan bermutu. Bukan hanya sholat saja, termasuk zikir, termasuk amalan apa saja. Kalau kamu perasaannya ini adalah amalan saya yang terakhir,
setelah saya ini akan mati, maka kamu mesti akan buat dengan ikhlas, dengan sungguh-sungguh. Ini mau keluar setahun, tapi pikirannya nanti keluar setahun, setelah keluar setahun saya mau walimah, ya. Maka selama setahun nggak pernah konsentrasi, ya. Pikirannya tuh kapan selesainya setahun ini, kapan selesai setahun itu aja, ya. Tapi kalau sholatul muwaddi mungkin setelah setahun ini saya mati sudah, bahkan mungkin dalam waktu pertengahan awal setahun ini saya akan mati, ya mungkin jadi sungguh-sungguh nanti. Ya kalau sungguh-sungguh baru